Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Purnama. Saat ini saya mengampu sebagai dosen tetap di Universitas Indonesia Maju, mengajar pada program studi keperawatan, program studi sarjana keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan saya secara resmi mendapatkan nomor induk dosen nasional itu pada tahun 2020. Latar belakang pendidikan terakhir saya adalah spesialis keperawatan medikal bedah dengan kekhususan pada bidang neurovaskuler. Pada saat itu saya sangat bersyukur sekali karena saya meraih predikat sebagai mahasiswa terbaik pada Magister Keperawatan dan mahasiswa terbaik juga pada program studi spesialis keperawatan yang kedua-duanya saya tempuh di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Sejak saat itu, saya secara konsisten fokus pada pengajaran di bidang keperawatan medikal bedah dengan pendekatan keperawatan komplementer. Sebagai bentuk komitmen saya dalam bidang keperawatan medikal bedah dengan khususan komplementer, saya bergabung di Himpunan Perawat Holistik Indonesia dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Himpunan Perawat Holistik untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Fokus ini sekaligus menjadi arah utama riset saya dan pengembangan keilmuan yang saya tekuni. Selain mengajar di Universitas Indonesia Maju, juga saya seringkali diminta sebagai dosen pakar atau dosen tamu di berbagai universitas untuk mengajarkan kaitannya dengan keperawatan medikal bedah dengan pendekatan komplementer atau pendekatan keperawatan komplementer. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proses pengajaran yang biasa saya lakukan di kelas sebagai bagian dari pemenuhan komponen PDD UKT-PT dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ajarkan kali ini adalah keperawatan dewasa 2, di mana saya integrasikan antara materi medikal bedah dengan hasil-hasil penelitian yang saya terbitkan di jurnal-jurnal Scopus, salah satunya adalah jurnal terindeks Scopus, di mana jurnal-jurnal tersebut atau artikel tersebut saya terbitkan kekhususannya itu adalah integrasi antara medikal bedah dengan keperawatan komplementer yang diantaranya saya jadikan sebagai sumber pustaka di RPS sebagai bahan rujukan yang saya ajarkan dalam bentuk integrasi antara penelitian saya dengan pengajaran. Model pembelajaran yang saya tetapkan adalah atau yang saya terapkan adalah model pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, selanjutnya saya akan membacakan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian pokok bahasan, pustaka, dan indikator penilaian untuk mahasiswa. Mata kuliah ini membahas tentang teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, serta membekali keterampilan mahasiswa untuk dapat memberikan asuhan keperawatan pada orang dewasa, baik secara individu, kelompok, keluarga, baik yang sehat ataupun yang sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek holistik seperti bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Di mana hal-hal tersebut menjamin keselamatan pasien atau patient safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta etika keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, sistem integumen, sistem perkemihan, sistem imun, dan sistem syaraf. Untuk yang kedua, mahasiswa mampu menguasai prinsip, konsep, dan teori keperawatan medikal bedah yang berkaitan dengan sistem-sistem tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif pada pasien dewasa dengan gangguan sistem tubuh yang menjadi fokus pada mata kuliah menggunakan pendekatan holistik dan evidence-based nursing. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan diagnosis keperawatan secara tepat dan merumuskan bagaimana prioritas diagnosis tersebut berdasarkan data pengkajian yang akurat serta sesuai dengan kondisi klinis pasien. Untuk yang kelima, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan pasien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, sistem integumen, sistem perkemihan, sistem imun, dan sistem syaraf. Untuk yang keenam, mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi keperawatan secara sistematik serta menyusun rencana tindak lanjut asuhan keperawatan sesuai dengan respon pasien.
Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi risiko komplikasi dan melakukan tindakan preventif pada pasien dewasa dengan penyakit sistem-sistem terkait. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menunjukkan komunikasi yang empatik, terapeutik, edukatif kepada pasien dan keluarga dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses penyembuhan dan perawatan mandiri. Yang kesembilan, mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif dengan tim interdisiplin serta menjalin komunikasi efektif dengan tim kesehatan lain untuk menjamin kontinuitas asuhan keperawatan pada pasien dewasa. Yang ke-10, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengkajian, intervensi, dokumentasi, dan evaluasi asuhan keperawatan secara akurat dan aman. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengelola proses pembelajaran secara mandiri, berkelanjutan untuk meningkatkan mutu praktik keperawatan dewasa berbasis patient-centered care. Untuk materi pembelajaran, diantaranya ada 10 poin materi yang akan dibahas pada 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Yang pertama adalah review anatomi sistem endokrin dan integumen. Yang kedua, review atau anatomi sistem perkemihan, sistem imun, dan sistem syaraf. Yang ketiga, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang keempat, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan hiper dan hipotiroid. Yang kelima, patofisiologi, farmakologi, asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal. Yang keenam, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke. Yang ketujuh, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan luka bakar. Yang kedelapan, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada pasien herpes. Yang kesembilan, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan miastenia gravis. Yang ke-10, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Di sini ada beberapa pustaka yang saya jadikan sebagai sumber acuan, di antaranya adalah buku Ganong untuk fisiologi kedokteran, kemudian ada Cambridge Communication Limited, ada buku Carroll, dan untuk hasil penelitian saya jadikan sebagai pustaka pada nomor ke-7 dan ke-8. Ini merupakan hasil penelitian yang saya integrasikan dengan pengajaran, di mana hasil penelitian ini merupakan penelitian yang sudah dipublikasikan secara internasional yang terindeks Scopus. Nilai akhir yang dicapai mahasiswa setelah menempuh semua kegiatan ditetapkan berdasarkan sumber standar yang berlaku di WIMA, di mana kami menerapkan sistem LMS, yaitu melewati atau melalui portal e-kampus. Di antaranya adalah evaluasi kehadiran 5%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 15%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Berikut adalah cuplikan dari kegiatan pengajaran yang saya laksanakan di kelas dengan memadukan beberapa metode pembelajaran aktif yang saya sesuaikan dengan karakteristik mahasiswa serta kebutuhan kurikulum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Keperawatan Dewasa 2. Kemarin sebelum UTS kita sudah belajar materi yang sesuai dengan RPS yang saya ajarkan. Nah, sekarang di pertemuan ke-11 kali ini, saya akan memberikan materi terkait asuhan keperawatan dan penata laksanaan dari stroke itu sendiri. Oke, jadi mungkin saya akan mulai materinya. Jadi saya akan berdiri ya, teman-teman semuanya. Oke, kita review materi sedikit ya. Kemarin saya bahas mengenai anatomi dari otak, dari cerebrovaskuler, karena sekarang bahasan kita stroke. Siapa yang bisa menjawab salah satu di antara kalian terkait materi atau anatomi otak itu sendiri? Saya, Pak. Oke, silakan perkenalkan nama dan NPM-nya. Silakan, nggak apa-apa, duduk aja. Perkenalkan, nama saya Devia Rahmazalia dengan NPM 0923 0-nya 4 kali 27. Nah, bagian-bagian otak itu yang pertama ada lobus frontalis yaitu bagian depan, yang kedua ada lobus temporalis yaitu bagian samping, yang ketiga ada lobus parietalis yaitu lobus yang paling luas dengan fungsi utama yaitu sensorik dan motorik tubuh, dan yang terakhir ada lobus occipital berada di area otak belakang. Di area posterior ya, di area posterior dari otak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Devia. Baik,
Ya, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara mengenai otak, berarti kita berbicara mengenai susunan saraf pusat. Di sana kita berbicara mengenai lobus, karena yang berhubungan dengan otak itu pasti hubungannya dengan lobus. Ada lobus frontalis untuk untuk fungsi luhur, untuk berpikir. Ada lobus temporalis, salah satunya adalah untuk keseimbangan, kemudian untuk mendengar. Ada lobus occipital, fungsinya adalah untuk melihat, salah satunya. Kemudian ada lobus parietal, itu merupakan fungsi utama dari sensorik dan motorik. Ketika saya merasakan dingin, itu merupakan fungsi sensoriknya. Sedangkan ketika saya berjalan seperti ini, jadi ketika saya berjalan seperti ini, itu adalah kegiatan motor atau disebut dengan kegiatan motorik. Sensorik dan motorik itu dijelaskan, diinterpretasikan di lobus parietalis. Oke ya? Kita berbicara sekarang ke materi utamanya, yaitu stroke. WHO mengatakan stroke adalah kondisi terdapat tanda klinis akibat gangguan fungsi otak. Jadi stroke itu adalah kondisi dengan tanda-tanda klinis. Yang pertama, gangguan fungsi otak yang mendadak. Contoh, orang habis bangun tidur tiba-tiba lemah sebelah tubuhnya. Gak bisa gerak, gak bisa bangun. Itu salah satu tanda-tanda stroke. Ada orang yang terjatuh, tiba-tiba pasiennya mengalami kelemahan hemiparese, hemiplegi sebelah kiri tubuh, gitu ya, mendadak, gitu ya. Kemudian yang kedua, baik vokal maupun global yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Jadi lebih dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam disebut dengan TIA, Transient Ischemic Attack. Salah satu jenis golongan stroke, tapi untuk dikatakan sebagai stroke harus lebih dari 24 jam. Yang ketiga, ini yang paling penting, penyebabnya gak boleh lebih dari pembuluh darah. Jadi kalau misalkan orang tersebut gak bisa jalan akibat adanya tumor, bukan stroke namanya. Jadi stroke itu hanya boleh kalau terjadi oklusi atau sumbatan atau pecah pembuluh darah otak. Sehingga terjadi kerusakan dari sel-sel otak, akhirnya terjadilah yang namanya hemiparese, hemiplegi. Kelemahan sisi kiri ataupun sisi kanan tubuh, tergantung dia lokasi yang rusaknya di mana. Sekarang siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan ulang sebetulnya apa sih poin atau highlight dari definisi stroke itu sendiri? Saya, Pak. Oke, siapa namanya dan NPM-nya? Perkenalkan, saya Raden Jihan Safira Medina, NPM-nya 0923. Oke, panggilannya apa? Jihan. Jihan, panggilannya Jihan. Oke, Jihan. Gimana menurut kamu terkait stroke ini sendiri, definisinya? Menurut saya, apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, saya mendapatkan 3 poin. Yang pertama itu, stroke itu adalah suatu kondisi di mana si penyakitnya serangannya selalu mendadak atau gangguan fungsi otak yang mendadak. Yang kedua, biasanya berlangsung lebih dari 24 jam. Yes. Dan yang ketiga, biasanya penyebabnya hanya satu, yaitu di pembuluh darah. Baik pecahnya pembuluh darah maupun penyumbatan di pembuluh darah otak. Pembuluh darah. Mantap sekali, tepuk tangan. Ya, kalau kita berbicara stroke, ingat 3 hal. Pertama, gangguan di otaknya mendadak. Itu yang pertama, selalu mendadak. Yang kedua, lebih dari 24 jam. Kalau kayak gitu terus, lemahnya terus, lebih dari 24 jam, stroke. Jadi habis serangan, langsung dibawa ke IGD itu harusnya. Yang ketiga, penyebabnya harus cuma satu, gak boleh lebih dari itu. Kalau ternyata di CT scan, ternyata ada sumbatan di pembuluh darah otaknya, definisinya langsung tegak, stroke. Sekarang kita masuk ke dalam 12 saraf kranial. Tadi saya bilang, selain sistem saraf pusat, kita juga ada namanya sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu ada 2 sebetulnya. Pertama adalah 12 saraf kranial. Yang kedua, yang pertama 12 saraf kranial, yang kedua adalah 31 pasang saraf spinalis. Oke, sekarang saya akan bahas dulu yang 12 saraf kranial. Yang pertama ada nervus olfactorius. Ya, fungsinya adalah untuk mencium wangi-wangian. Yang kedua adalah nervus opticus, melihat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah nervus oculomotorius, pergerakan bola mata, bersama dengan nervus keempat, troclearis, sama, gerakan bola mata. Jadi kepala saya tegak begini, saya lihat ke sini ya. Bola mata saya bergerak, kepala saya diam. Nah, itu nervus itu. Oculomotorius, troclearis. Nervus kelima, trigeminal. Ya, area-area muka.
Nervus keenam, abdusen, pergerakan bola mata. Jadi pergerakan bola mata itu dipersarafi oleh 3 nervus kranial. Pertama adalah oculomotoris, trochlearis, abdusen. 3, 4, 6. Jadi pengkajiannya dibarengi. Nervus ketujuh, facialis. Nervus wajah, mimik muka. Ya. Nervus kedelapan adalah vestibulocochlearis, keseimbangan dan pendengaran. Suara saya bisa kalian dengar itu karena nervus 8 kalian normal. Oke. Ketika saya bisa jalan tegak, kalau misalkan ada jalan yang oleng gini, nah itu berarti gangguan keseimbangan. Karena vestibulocochlea itu hubungannya tidak hanya pendengaran, tetapi juga dia keseimbangan. Nervus ke-9, glossopharyngeus, dia untuk menelan. Nervus ke-10, nervus vagus, pakai V, dia merupakan saraf simpatik yang besar dalam tubuh. Nervus 11, accessorius, pergerakan bahu. Nervus 12, hipoglossus untuk lidah. Oke? Jadi itu diantaranya 12 saraf kranial. Baik, siapa di antara kalian, ya, jadi saya ada pertanyaan lagi, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan ulang dari 12 saraf kranial ini? Jangan lupa untuk sebutkan nama dan NPM-nya. Oke, silakan. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Dimas Agung Darmawan dari NPM 0923 000 0019. 19 ya? Iya Pak. Dimas ya. Oke. Izin menjawab Pak. Siap. Untuk tadi saraf kranial itu yang pertama ada nervus olfactorius, yaitu kegunaan untuk mencium aroma. Lalu ada nervus octivus untuk melihat, ada nervus oculomotorius untuk menggerakkan bola mata, dan nervus trochlearis sama untuk menggerakkan bola mata. Lalu ada nervus trigeminal, dan yang keenam itu ada nervus abdusen untuk menggerakkan bola mata. Oke. Yang ketujuh saya lupa Pak. Nervus ketujuh lupa ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Tadi Dimas sudah jelaskan ada nervus olfactorius, opticus, oculomotoris, trochlearis, trigeminal, abdusen. Siapa di antara teman-teman yang mau berelaborasi untuk menjawab sisanya? Adakah yang mau menjawab untuk sisanya? Saya Pak. Oke. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Saya Lulu Aulia Oh, dengan Lulu. NPM 0923 06 kali 4. Izin elaborasi, saya akan menyebutkan 12 saraf kranial. Yang pertama ada nervus olfactorius, nervus opticus, nervus oculomotoris, nervus trochlearis, nervus trigeminal, nervus abdusen, nervus facialis, nervus vestibulocochlearis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, nervus hipoglossus. Hipoglossus. Oke, tepuk tangan untuk dulu ya. Ya, jadi itu merupakan 12 saraf kranial yang saya jelaskan kepada kalian. Oke, apa faktor risikonya? Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Usia, jenis kelamin, apalagi ras, keturunan, itu nggak bisa diubah, gitu ya. Ada yang bisa dimodifikasi. Hipertensi bisa kita modifikasi nggak? Yang awalnya tinggi bisa kita turunin nggak? Bisa. Nah, itu maksudnya bisa dimodifikasi. Penyakit jantung bisa dipertahankan, dimodifikasi supaya tidak lebih jelek lagi. Diabetes juga sama. Kita bisa kontrol dari gula darahnya. Oke? Ya, stroke secara umum ada 2. Pertama disebut dengan stroke iskemik. Stroke iskemik adalah stroke yang paling dominan, yang paling banyak terjadi di masyarakat di dunia. Dari seluruh pasien yang mengalami stroke, 85%-nya iskemik. Apa maksud dengan iskemik? Iskemik itu artinya sumbatan. Jadi, terjadi peningkatan hiperkolesterol, kolesterolnya itu banyak, sehingga terjadi adanya plak di pembuluh darah, sehingga lama-lama tertutup pembuluh darah di otaknya. Ya, ketika tertutup terjadi oklusi. Akhirnya yang bagian ujung nggak dapat darah. Nah, lama-lama mati jaringan yang ujungnya. Terjadilah yang namanya stroke iskemik. Oke. Ini hasil CT scan. Ini CT scan pasien beneran.
Lihat, ada area yang warna gelap. Harusnya warnanya abu. Kalau kalian lihat CT scan harusnya warnanya abu. Tapi di sini ada warna gelap. Warna gelap itu artinya apa? Artinya terjadi infak, kematian jaringan dari sel-sel otak. Ya, kematian jaringan. Nah, itu salah satu tanda ya dari CT scan pada pasien dengan stroke infak. Nah, sisanya adalah stroke hemoragik. 15% dari seluruh kejadian. Kalau hemoragik artinya pembuluh darahnya pecah. Biasanya karena apa? Hipertensi tinggi banget, 200 mmHg per 100, ada yang per 110. Kalau tekanan darah tinggi berarti kan pompanya makin kencang di pembuluh darah, sementara pembuluh darahnya kecil. Ya, tiba-tiba karena gak kuat lagi nahan artinya pecah. Darahnya keluar. Ingat, tidak ada menurut doktrin Monroe Kelly, gak boleh ada darah selain di pembuluh darah. Ketika darah keluar di luar pembuluh darah, terjadilah namanya stroke hemoragik. Nah, gambaran di CT scan-nya beda. Kalau tadi warnanya hitam, sekarang warnanya putih. Kenapa putih? Karena darah, ada cairan. Cairan itu warnanya putih. Cairan tulang yang padat-padat itu warnanya putih. Oke? Nah, itu hasil CT scan-nya. Oke. Tips mudah mengenali stroke. Gampangnya ada rumus segera ke RS. Segera ke RS itu singkatan. Se itu senyumnya gak simetris. Mencong sebelah. Se yang pertama. G. Nah, G itu gerak separuh anggota tubuh tiba-tiba lemah. Oke? Ra. Bicara. Nah, gitu. Bicaranya pelo. Oke? Ke. Kebas atau baal. Di area kesemutan di separuh tubuh. R. Tiba-tiba matanya nggak bisa lihat, rabun. S. Sakit kepala hebat. Segera ke RS. Kalau ketemu senyumnya gak simetris, geraknya lemah, bicaranya pelo, kebas sebagian tubuh, rabun matanya, sakit kepala tiba-tiba, maka harus segera ke RS. Ya. Karena semakin cepat ke rumah sakit, dia punya golden period. Gejala klinis tergantung lokasi, ya. Salah satunya adalah ada istilah yang baru yang disebut dengan amarosis fugax. Artinya bangun tidur tiba-tiba kok gelap ya. Nah, itu juga salah satu khas dari tanda stroke. Oke. Ada diagnosa keperawatan terbanyak, diagnosis ya, bukan diagnosa. Diagnosis keperawatan terbanyak dari 52 pasien stroke yang saya rawat selama saya praktek di rumah sakit. Di antaranya ada gangguan perfusi jaringan cerebral, ada penurunan, ini yang paling banyak tuh ini, gangguan perfusi jaringan cerebral. Yang kedua adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Yang ketiga adalah risiko perfusi cerebral tidak efektif. Yang keempat paling banyak nyeri akut, kemudian nausea, gangguan mobilitas fisik, ada ketidakstabilan glukosa darah karena pasiennya DM, risiko mobilitas fisik inefektif, risiko cedera, bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pola napas tidak efektif. Tadi saya sudah jelaskan kepada kalian diagnosis. Oke? Apa sih diagnosis yang paling banyak dari pasien stroke? Oke. Siapa di antara teman-teman yang bisa menyebutkan kembali kira-kira apa aja sih diagnosis atau masalah keperawatan pada pasien dengan kondisi stroke? Saya, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatira Nuska Syabina. Siapa namanya? Fatira Nuska Syabina. Panggilannya? Fatira. Fatira ya. Oke. NPM-nya 15 belakangnya. 15. Baik Pak, untuk diagnosis masalah keperawatan yang pertama itu ada gangguan perfusi jaringan cerebral. Lalu yang kedua, gangguan perfusi jaringan cerebral tidak efektif ya? Tidak efektif. Oke. Ya. Lalu yang kedua itu ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke. Lalu yang ketiga itu ada risiko perfusi cerebral yang tidak efektif. Oke. Lalu yang
empat itu ada nyeri akut. Mm-mm. Lalu yang kelima itu ada gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fatira. Kita lanjut lagi. Ini hasil penelitian. Ini saya teliti sendiri dan sudah saya terbitkan di Jurnal Terindex Internasional, Scopus. Oke. Hasil penelitiannya judulnya adalah Effective Finds of Acupoint Therapy on Swallowing Ability pada pasien dengan dysphagia, pada pasien dengan gangguan menelan. Hasilnya ternyata acupoint therapy itu artinya di akupresur, akupuntur, akupresur. Jadi pada pasien-pasien dengan stroke yang nggak bisa menelan, saya akupresur, saya akupuntur, akupresur. Hasilnya ternyata luar biasa, terjadi peningkatan kemampuan menelan. Nah ini hasil penelitian saya. Jadi kebetulan saya dapat hibah dari Dikti dulu, kemudian saya teliti ya selama kurang lebih 2 bulanan ya. Kemudian habis itu saya terbitkan di jurnal internasional dan sudah terbit ya. Jadi ini sebagai bahan mata ajar untuk kalian, nanti untuk kalian baca juga ya, untuk bahan bacaan. Ya. Oke. Nah ini hasilnya terjadi peningkatan ya kemampuan menelan dari sesi 1 sampai ke sesi 8. Oke. Selanjutnya adalah ini ada salah satu penelitian juga saya lakukan, saya juga salah satu anggota dari penelitiannya. Judulnya adalah efektivitas cupping terapi. Cupping terapi itu dibekam pada pasien dengan stroke terhadap kualitas tidur. Nah ternyata kualitas tidurnya meningkat setelah dilakukan pembekaman pada pasien stroke gitu ya. Ini penelitiannya sudah dipublikasi di Jurnal Nasional Terindeks Sinta ya. Jadi bereputasi, sama-sama bereputasi dengan yang tadi. Oke, ini hasilnya tadi ya. Secara umum kualitas tidurnya itu meningkat ya, meningkat secara signifikan. Oke, kemudian titik-titiknya di mana? Kalau nanya, Pak Agus titik-titiknya di mana dong? Kalau misalkan saya punya pasien yang mengalami stroke, titik-titiknya sudah saya jelaskan, sudah saya buat poster dan posternya itu sudah saya hak ciptakan. Untuk posternya, salah satunya adalah titik di pucuk kepala di sini, di puncak kepala, ada di bagian leher di sini, ya. Kemudian ada di bagian tangan juga. Nah, jadi poster ini bisa kalian pelajari dan kalian bisa olah lagi referensi ini kalau misalkan kalian ingin riset ulang. Itu sangat diperbolehkan. Oke? Baik, teman-teman semuanya, materinya sudah selesai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ya, saya akan memberikan penugasan, minta tolong dicatat tugasnya. Tujuan tugasnya adalah mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis gangguan sistem tubuh pada pasien dewasa. Dulu objek garapannya adalah gangguan sistem endokrin, ada integumen, ada perkemihan, ada imun, ada syaraf ya. Apa yang harus dikerjakan? Teman-teman cari jurnal ilmiah, artikel ilmiah pada gangguan masing-masing sistem. Baik, teman-teman semuanya, mungkin itu ya pengajaran kali ini. Tadi juga tugas sudah kalian tulis ya, dan nanti untuk form tugasnya mungkin saya akan kasih ke si pen. Jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya dengan bahasan yang sesuai dengan RPS kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi singkat kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian PDD UKT-PT Serdosma tahun 2025. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait proses pengajaran yang saya terapkan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.